Ya, kita geser sedikit masalah soal anak-anak yang banyak keracunan itu. Dalam tanda kutip keracunan ya. Karena di situ ada bakteri, di situ ada jamur, di situ ada anything yang membuat anak-anak kita menjadi tidak sehat seperti itu. Apa saran Anda ketika Anda melihat seperti itu? Saya kalau lihat beberapa video itu sedih, saya ngenes. Kok cucinya begini sih? Kok mindahinnya begini? Anak sudah pulang, gurunya mindahin tuh makanan ke tupperware-nya anak-anak. Itu kan tangannya juga nggak pakai sarung tangan. Saya aja kalau ada kami punya orang masak di sini, masak, megang daging itu nggak pakai sarung tangan sembarangan dia lakukannya, saya protes. Apalagi dia akan diberikan pada orang. Begitu. Menarik omongan Prof barusan bahwa orang pakai sarung tangan untuk ngambil makanan ya. Tahu nggak orang Indonesia kenapa pakai sarung tangan sebetulnya? Supaya tangannya nggak kotor. Jadi ada suatu kegagalan berpikir yang menurut saya ini konyol banget gitu loh ya. Itu satu. Kalau orang Jepang kan bikin sushi itu pakai tangan dan laki-laki yang bikin biasanya. Tujuannya adalah supaya saya nggak ngotorin makanannya. Kalau orang kita terbalik supaya tangan gue nggak kotor. Ya cara berpikir yang terbalik. Bicara tentang keracunan, bicara tentang kontaminasi dari MBG. Sekali lagi bahwa sebetulnya panduan itu sudah ada. Ban panduan itu yang bikin sebetulnya bukan cuma Badan Gizi Nasional aja. Ada panduan dari Kemendiknas segala macam. Kita punya banyak sekali panduan, tapi nggak dibaca, nggak dikerjain. Kita tahu bahwa penanganan makanan itu harus mengikuti azas HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini standar global. Exactly. Yang kedua adalah bicara tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi sejak dari hulu sampai ke hilir, ini semua mestinya sudah harus tertata dan termonitor, tersupervisi dan terevaluasi dengan baik. Nah, problem besar kita di MBG adalah hilangnya, tidak adanya, bukan cuma miss ya, tapi tidak adanya monitoring, evaluasi dan supervisi. Jadi ada SPPG yang ya udah jalan aja, nggak dilihat, ada yang nggak pakai sarung tangan, ada yang nggak pakai, dan apalagi nyuci omprengnya itu waduh joroknya setengah mati, dan itu tunggu udah ada kejadian, negeri kita ya khas ya, udah kejadian jeng-jeng, itu kayak film horor Thailand. Prof. Seperti pesantren yang roboh itu, baru sekarang semuanya datang ke situ. Udah ada kejadian, baru ketahuan, oh ternyata izinnya nggak ada, sama sertifikasi bersih dan higienisnya nggak ada, sama kayak setelah ada tabrakan baru ketahuan lah yang nyetir nggak punya SIM. Ini gimana ya? Jadi tidak ada budaya pencegahan dari awal.